Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kusumawati Wulandari dengan NIM 22.100.1118. Sini saya akan melakukan praktikum di PPT yang keenam, yaitu mengkonstruksi data. Jadi mengkonstruksi data sendiri yaitu adalah proses membangun atau membentuk data mentah menjadi data yang lebih terstruktur, siap dianalisis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian atau sistem. Proses ini dilakukan setelah data dikumpulkan karena data mentah biasanya masih belum rapi, sebelum seragam, dan belum sepenuhnya siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam praktiknya, mengkonstruksi data mencakup berbagai tahapan pengolahan, seperti membersihkan data atau data cleaning, mentransformasi data, dan menyesuaikan format atau skala data. Contohnya adalah menangani missing value, mengubah data numerik menjadi data kategorikal, disaggregation atau binning, melakukan normalisasi atau scaling, serta memilih atau membuat atribut baru yang lebih relevan. Tujuan dari proses ini adalah agar data menjadi lebih mudah dipahami, konsisten, dan kompatibel dengan metode analisis atau algoritma yang akan digunakan. Dengan kata lain, mengkonstruksi data berperan sebagai jembatan antar data mentah dan proses analisis. Data yang sudah dikonstruksi dengan baik akan menghasilkan analisis yang lebih akurat, efisien, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, proses mengkonstruksi data merupakan tahapan yang sangat penting dalam data mining, machine learning, dan pengolahan data secara umum. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu penerapan transformasi data binning. Di sini kita masuk ke aplikasi Rapid Miner. Kita import data. Tadi gagal. Next. Finish. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah sign dataset yang udah saya import, ditarik di sini. Salah. Itu dataset ya. Ini dia tadi. Dataset. Setelah itu kita cari yang namanya example range. Example range. Ini dia. Example range. Kita lihat di PPT-nya itu discrete by binning. Ini dia, discrete by binning. Setelah itu kita sambungkan all. Sini ada
salah, coba kita ulang. Lihat discrete ini. To attribute H. Here's ini salah, taruh 50. Oke, kita jalankan. Apakah ada yang salah? Sini sample range discrete by binary. Atribut simbol salah. Atribut, jadi saya tadi ada yang salah. Setelah itu H, pilih H. Jalankan. Di sini dulu ya. Saya ada salah ya. Kemudian 10 sampai di sini sampel 10. Oke. Sudah. Jadi proses binning pada rapid miner ini yang merupakan bagian dari tahap merekonstruksi atau mentransformasi data. Rapid miner sendiri adalah aplikasi data binning dan data science yang memungkinkan pengguna mengolah data secara visual dengan menyusun operator tanpa perlu menulis kode pemrograman. Langkah pertama yaitu pada proses ini adalah dataset dari repository menggunakan operator describe. Dataset yang digunakan sudah tersimpan sebelumnya di dalam repository rapid miner atau sudah saya download sebelumnya. Itu setelah dataset berhasil dipanggil, data tersebut masuk ke area proses dan siap untuk melakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya, proses melakukan proses binning yang menggunakan filter example seperti ini, filter example rate. Operator ini berfungsi untuk melakukan penyaringan data berdasarkan rentang tertentu. Pada gambar terlihat keterangan pemilihan 10.000 sampel pertama, yang berarti saya mengambil data awal dari keseluruhan dataset. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membatasi jumlah data agar proses pengolahan menjadi lebih ringan dan lebih cepat, terutama jika dataset berukuran besar. Setelah data difilter, tahap berikutnya adalah melakukan proses describe by binning. Operator ini digunakan untuk mengubah data numerik menjadi data kategorikal dengan
cara membagi rentang nilai ke dalam beberapa kelompok atau bin. Pada bagian parameter terlihat bahwa atribut filter type diset ke single. Seperti ini single di atribut filter type si single, yang artinya hanya satu atribut yang akan diproses. Atribut yang dipilih adalah age, sehingga hanya kolom umur yang akan dilakukan proses binning. Seperti ini. Oke. Kemudian parameter number of bins diatur menjadi 5. Artinya nilai umur akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok mewakili rentang nilai tertentu. Misalnya umur rendah hingga umur tinggi. Dengan proses ini, data numerik yang awalnya berupa angka kontinu akan berubah menjadi data diskrit atau kategori, sehingga lebih mudah dianalisis, terutama untuk algoritma tertentu yang bekerja lebih optimal dengan data kategorikal. Melalui proses binning ini, saya dapat menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya. Data yang sebelumnya memiliki banyak variasi nilai kini dikelompokkan ke dalam interval tertentu, sehingga pola dalam data menjadi lebih mudah dikenali. Proses ini sangat bermanfaat dalam tahap pra-pemrosesan data, khususnya sebelum melakukan analisis lanjutan atau pembuatan model. Selanjutnya yaitu sebelum itu kita lihat di BPT selanjutnya konfigurasi discrete base size. Jadi di discrete base size ini tidak data yang semulanya kita input dataset filter example ini tidak perlu diubah, yang diubah di bagian sini saja. Kita hapus, kita delete, kita cari di operatornya ini yaitu discrete by size. Ini dia. Nah, discrete by size ini setelah itu kita hubungkan. Nah, kan di sini hubungkan, setelah itu oke. Untuk discrete by size-nya ini kita harus single sama ya, atributnya yang seperti di PPT age. Bentar, size of bins. Oke. Binsnya itu 10. Nah, kita jalankan. Nah, di proses discrete by size pada rapid miner ini yang merupakan salah satu teknik transformasi atau rekonstruksi data. Rapid miner sendiri adalah aplikasi data mining yang memungkinkan proses pengolahan data. Nah, langkah awal yaitu repository menggunakan operator yang seperti yang saya lakukan tadi. Dataset ini kemudian masuk ke area proses dan siap untuk dilakukan pengolahan. Karena saya sudah masukkan dataset tadi, jadi saya tidak perlu mengulangi memasuki datanya lagi. Kemudian parameter size of bins diatur menjadi 10, yang artinya setiap kelompok atau bin akan berisi sekitar 10 data. Data pada atribut umur akan diurut terlebih dahulu seperti ini tadi. Terlebih dahulu dengan sorting direction increase.
lalu dibagi dengan beberapa kelompok dengan jumlah data yang relatif sama di setiap bin. Dengan cara ini, setiap kategori memiliki representasi data yang seimbang. Seperti ini. Data yang seimbang. Proses discrete by size ini sangat berguna ketika distribusi data tidak merata, karena pembagian data dilakukan berdasarkan jumlah data, bukan rentang nilai. Hasil dari proses ini adalah data umur yang awalnya berupa angka kontinu. Kita lihat umur. Data kontinu, hasil dari proses ini adalah data umurnya yang awalnya berupa angka kontinu berubah menjadi beberapa kategori interval, sehingga lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam algoritma tertentu, khususnya algoritma yang bekerja lebih baik dengan data kategorikal. Dari data tersebut, dari proses discrete by size derived manner merupakan teknik transformasi data yang bertujuan untuk menyederhanakan data numerik dengan membaginya ke dalam kelompok-kelompok yang seimbang. Dengan mengombinasikan operator retrieve, filter example range, dan discrete by size, data mentah dapat dikategorikan menjadi data yang lebih terstruktur dan siap digunakan untuk menganalisis lanjutan atau pembuatan model. Selanjutnya yaitu kita melakukan normalisasi pada antarmuka repeat manner. Nah, seperti tadi, yang data set tidak perlu dihapus, yang filter example range-nya ini tidak perlu dihapus. Bentar. Jadi filter example range ini adalah teknik yang digunakan untuk memilih data yang berada dalam rentang tertentu. Contoh penggunaan filter range di data science adalah memilih data suhu yang berada dalam rentang 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang memilih data pendapatan yang berada dalam rentang 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Terus memilih data usia yang berada dalam rentang 18 sampai 25 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang kita menormalisasikan data, di mana data discrete ini dihapus seperti kayak tadi. Ini juga dihapus. Kita cari di sini normalis. Ini dia normalis. Nah, kita perhatikan di PPT-nya normalis ini kita hubungkan. Kan single attribute age method transformation range transformation. Ini kita jalankan. Nah, pada normalisasi repeat manner yang merupakan salah satu tahap penting dalam transformasi data. Proses ini digunakan untuk menyamakan
untuk menyamakan skala nilai data agar tidak terjadi perbedaan rentang nilai yang terlalu jauh antar atribut yang dapat memengaruhi hasil analisis atau pemodelan. Langkah pertama yaitu mengambil dataset dari repository menggunakan operator. Ini dataset yang sebelumnya udah saya masukkan. Masukkan di proses Bitminer karena jumlah data cukup besar, menambahkan operator filter example range untuk membatasi data yang diproses. Pada proses ini saya memilih 10.000 sampel pertama agar proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Setelah data difilter, melanjutkan ke proses utama yaitu normalis. Di sini operator normalis berfungsi untuk mengubah skala nilai data numerik ke dalam rentang tertentu agar menjadi lebih seragam. Pada bagian parameter, saya mengatur atribut filter. Ini di sini atribut filter yang akan diproses itu yang artinya hanya satu atribut yang akan diproses, yaitu atribut age. Dengan demikian, proses normalisasi hanya diterapkan pada kolom umur. Untuk metode normalisasi, memilih range transformation dengan nilai minimum 0,0 dan nilai maksimum 1,0. Artinya, semua nilai pada atribut umur akan diubah ke dalam rentang antara 0 sampai 1. Seperti ini. Sampai 1. Nah, dari proses ini menyimpulkan bahwa normalis pada RapidMiner merupakan proses transformasi data yang bertujuan untuk menyamakan skala nilai data numerik dengan mengkombinasikan operator retrieve, filter example, range, dan normalisasi. Data mentah dapat diolah menjadi data yang lebih stabil dan konsisten dan siap digunakan untuk analisis atau pemodelan lanjutan. Nah, setelah itu kita lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu konfigurasi nominal to numerical pada antar muka RapidMiner. Nah, seperti tadi, saya hapus terlebih dahulu. Filter example range ini juga hapus, delete ini juga ini. Nah, karena saya sudah punya datasetnya, tidak perlu diinput lagi. Filter examples hanya filter example range di sini. Setelah itu nominal ini dia nominal to numerical. Kan sebentar kita lihat di PPT-nya. Nominal to numerical ini ada numerical, kita sambungkan ini langsung ke sini. Nah, kita atur terlebih dahulu di sini atributnya tetap single. Ini atributnya yaitu
Kita nggak detail ya. Oke, ada getter strip. Setelah itu kita jalankan. Salah ya. Gender. Ini ada kesalahan. Namanya tuh kita storage. Marital. Tribute single. Kita jalankan filter. First example. 10, 50. Oke, kita jalankan. Tetap gak bisa. Tuh. Ini ada kesalahan namanya numerical. Sini single area district. Ini apa? Di marital. Ada yang salah. Ada ini. Ini kita jalankan. Kita tetap coded. Apakah yang salah? Numerical to numerical. Atribut ini ada yang salah. Singlenya ini harusnya di sini ada. Oh, ini ada yang salah guys. Bentar. Oke, kita skip dulu guys. Yang ini kita skip. Kita select attribute. Select attribute. Select attribute. Attribute sini select attribute. Kan di sini. Oke.
nya gabungkan di sini. Bentar. Result attribute-nya kita di sini subset, pilih type-nya good subset nya y. Tadi kita age ya, parameter filter sample range. Gede salah, 50 100 per meter. Oke, apply. Nah, sudah jalan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang data binning, terus normalisasi, select atribut, terus nominal to numerical. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.